Dan itu dia badannya kurus banget bang. Tapi setiap ganti makhluk itu badan dia tuh seolah-olah kayak langsung ngisi, lebih kekar gitu bang badannya bang. Badannya jauh lebih kuat. Yang saya lihat itu karena rantainya itu dari longgar, makin lama itu kayak makin kencang bang. Rantai yang diikat di tangannya itu makin kencang. Akhirnya saya keluar, saya ke tengah rumah, saya nanya, ini gurunya siapa? Dia berguru ke siapa? Akhirnya dia, keluarganya pun nggak ada yang tahu. Akhirnya ada kakaknya kalau nggak salah itu, dia bilang dia pernah ikut ilmu sama si ini, cuman nggak tahu dari situ bukan. Akhirnya kita dikulik, ternyata gurunya pun udah meninggal bang. Tempat dia belajar ilmu itu gurunya udah meninggal. Jadi saudara saya ini ngelihat manusia itu bukan manusia bang. Oh, dia kayak ngeliat setan. Enggak, ngelihatnya ular. Bapaknya pun diinjek-injek bang, sampai meninggal. Dia bacok tetangganya, kepalanya itu sampai semplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Riris. Ya, terima kasih Bang Riris sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Bang Riris ini dari Gambir ya? Dari Gambir, ya. Naik apa tadi Bang kesininya? Naik Grab bang. Naik Grab ya? Ya. Wah, lumayan jauh, panas-panas gini Panas kan. ya. Ke planet galaksi, planet lain. Katanya panas, emang hari ini 33 derajat Bang ya. Oke, Bang Riris, kali ini Bang Riris akan menceritakan pengalaman mistisnya. Waktu apa itu Bang? Spill sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang. Waktu belajar ilmu kebatinan bang, dia bisa disebut ilmu-ilmu tentang perdukunan lah bang. Oh, mengalami apa di situ Bang? Jadi dari ngobatin orang, termasuk saya ngobatin saudara saya sendiri yang gila karena ilmu juga. Saya ikut datang-datang ke petilasan, terus ngejalanin ritual-ritual tertentu lah bang. Oh, oke. Disimpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Riris menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Riris, datang-datang ke petilasan, gitu ya. Petilasan. Wah, ngeri kali lah ya. Oke, Bang Riris langsung aja bisa dimulai ya. Bisa bang. Oke, silakan Bang Riris. Oke, saya ceritain dari awal kenapa saya bisa belajar ilmu kayak gitu ya bang ya. Jadi saya emang udah dari kecil itu ada ketertarikan bang sama dunia gaib, sama tentang ilmu-ilmu yang menyangkut dengan gaib sama ilmu kebatinan bang. Oke. Nah, awalnya itu berawal dari tahun 2012 bang. Saya mulai belajar itu, saya benar-benar mulai mendalam itu 2012. Saya kelas 2 SMP, saat itu saya lagi bolos bang, bolos sekolah di warung. Tiba-tiba ada orang datang minta air minum. Oke. Saya kasih air minum, nggak lama dia malah nyeletuk gini, kamu suka ngilmu nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang iya suka. Dia
emang saya ada ketertarikan. Ya udah nanti besok ketemunya di sini, dia bilang. Oh ya udah. Jadi di daerah saya tuh ada jembatan bang, jembatan Cipunagara. Nah dia ngajak ketemu di situ. Cipunagara, Daerah Subang. Oh Nah, Subang. daerah Subang. Jembatan Cipunagara. Di situ pun saya agak-agak ragu gitu bang. Ini orang beneran punya ilmu apa emang cuman sekedar mau iseng? Cuman anehnya pas besoknya itu ada keinginan yang kuat bang. Sampai saya nggak sekolah. Oke. Sampai nggak sekolah ada keinginan yang kuat buat datang ke situ. Dan benar dia ada di situ. Awalnya saya ketemu saya cuma diajarin kayak ini bacaan-bacaan tertentu doang. Yang bisa dibilang hal-hal yang masih belum terlalu ekstrim gitu bang yang dipelajarinnya. Selang sekian bulan saya ngejalanin salah satu ritual bang. Ritual yaitu puasa Senin Kemis sama hari lahir saya. Kebetulan saya kan lahir hari Jumat bang. Jadi saya puasa Senin Kemis sama Jumat selama 40 minggu. 40 minggu. 40 minggu. Wah berapa lama? 40 minggu. 10 bulan bang. Lama banget ya. Lumayan lama bang. Oke. Dan di puasa itu syaratnya kita nggak boleh berbuka di dalam rumah. Jadi kita wajib berbuka itu di tempat-tempat yang sering kejadian kecelakaan, yang bisa disebut angker, tempat-tempat malu kayak gitu, tempat-tempat kalau saya disebutnya sungil bang. Jadi setiap mau buka puasa saya selalu ke tempat-tempat kayak gitu. Tempat yang sama atau boleh tempat yang lain? Harus banyak tempat bang. Harus Selama banyak 40 minggu itu nggak bisa satu tempat doang, atau nggak boleh satu tempat doang. Oke. Seingat saya ada 10 tempat yang saya datangin itu. Jadi setiap minggu itu saya ganti tempat. Awal-awal puasa itu minggu pertama, minggu kedua itu bang, saya nggak ada gangguan macam-macam. Ya buka puasa makan normal kayak biasa. Masuk ke minggu ketiga, ada orang datang. Wujudnya masih manusia, masih bentuk manusia, masih bentuk manusia. Cuman saya udah tahu itu bukan manusia. Saya udah tahu bukan manusia. Dan saya dipesenin bang sama guru saya ini, kalau ada yang minta makan, jangan dikasih dipisahin, tapi makan di satu bungkus. Disuruhnya kayak gitu. Dia datanglah minta makan. Ya udah saya bilang ayo makan bareng. Di situ saya makan. Setelah makan dia pergi. Minggu kedua, ketiga, keempat, kelima begitu. Mulailah timbul perasaan angkuh bang. Angkuh. Wah kayaknya gue udah ilmunya udah kuat nih. Bisa tahan hadapin makhluk-makhluk kayak gini. Yang tadinya niatnya pengen punya ilmu kayak gitu, pengen memperdalam dunia gaib, jadi berbalik pengen gimana caranya naklukin makhluk-makhluk gaib bang. Iya. Dari belajar itu tuh. Dan sebelum puasa pun udah diwanti-wanti sama guru saya, jangan ada niat jelek. Sekali kamu ada niat jelek, yang datangnya pun jauh lebih jelek. Dan benar bang, setelah saya ada niat kayak gitu, yang datang bukan lagi wujud manusia. Pertama saya didatangin sama perempuan, kepalanya itu cuma setengah. Kepalanya setengah, dia minta makan, dan makan yang dia masukin ke mulut itu jatuh lagi ke bungkus yang saya bawa makan itu bang. Karena udah krok gitu ya. Iya udah keluar. Dan itu baunya busuknya nggak karuan. Dan itu syaratnya kita nggak boleh pergi, harus selesain makan itu, dan itu harus habis. Sekarang bayangin bang, makan Iya. jatuh lagi ke situ, itu harus habis. Artinya kita yang makan dong bang. Makan dari yang mulut teruak banyak darah sama nanah itu. Tapi nggak tahu kenapa, karena emang punya ambisi sama nafsu yang tinggi bang. Juga mungkin udah kehasut juga sama dunia makhluk-makhluk kayak gitu. Tetap saya habisin itu makanan, sekalipun saya pengen muntah. Dan itu berlanjut seterusnya. Kayak gitu. Dan makhluknya pun berbeda-beda bang. Oh berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada lagi saya didatengin sama orang, bajunya bisa dibilang kayak baju orang zaman dulu bang, polos-polosan kayak gitu, hitam, tapi nggak ada kepalanya. Jadi dia makan itu, ngambil nasi diginiin, dia taruh di kayak ini rongrongannya dia itu kayak masuk sendiri.
Si nasi itu masuk sendiri. Dan setiap nasi itu masuk, ada sesuatu yang keluar dari itu. Kalau bisa dibilang belatung. Dan itu jatuh jatuh di bungkus itu terus, Bang. Tapi tetap di situ gue selalu kayak ada ngerasa bisikan, Bang. Jangan pergi, selesain. Jangan pergi, selesain. Setiap gue ketemu makhluk kayak gitu. Dan di pertengahan sekitar di minggu ke-20 atau 25 itu, Bang, gue didatengin bukan cuman 1-2 makhluk. Ada lebih dari 10 makhluk dengan wujud mungkin bisa dibilang yaitu wujud asli mereka gitu, Bang. Wujud-wujud asli mereka gitu. Dari yang tinggi besar, dari yang badannya cuman setengah. Wujudnya itu udah aneh-aneh dan baunya itu udah nggak karuan, Bang, busuk. Bayangin satu aja yang saya cium itu baunya busuknya naudzubillah. Ini lebih dari 10 makhluk datang ke situ makan, dan makan nasinya pun mungkin dari segenggam itu mungkin hanya setengahnya yang berhasil mereka makan, selebihnya jatuh lagi ke bungkus. Itu yang gue alamin sampai ke minggu terakhir. Gue didatengin sama orang naik kuda. Orang naik kuda, dia wujudnya manusia. Awalnya gue lihat itu wujud manusia, Bang. Dia datang, dia bilang, boleh minta makannya? Silahkan, kalau mau makan bareng di sini. Saya bilang gitu, Bang. Pas dia turun, dia jalan ke saya, itu kakinya kayak kambing, Bang. Padahal yang saya lihat di atas kuda itu kakinya itu manusia. Tapi pas turun dari kuda itu kakinya itu kambing, kaki kambing. Situ saya udah mulai, apa ini puncaknya? Karena kan udah terakhir kan, Bang. Selama dia makan itu, dia selalu si lidahnya itu makin panjang terus. Sampai akhirnya dia minum itu nggak nunduk, jadi lidahnya yang narik. Terakhirnya, Bang. Dan di situ dia nitip pesan, dia ngomong gini pakai bahasa Sunda ya, Bang. Lamun sia hayang naklukeun bangsa aing, sia kudu lebih lila diajarna. Artinya kalau lu pengen naklukin bangsa gua, lu harus lebih lama lagi belajar, bukan cuman ini. Oh gitu. Habis itu dia pergi, saya pulang, dan saya nggak tahu, guru saya itu nggak pernah datang ke rumah saya, Bang. Jadi dia nggak mungkin tahu. Tapi setelah saya belajar puasa itu selesai ngejalanin ritual itu, guru saya datang ke rumah dan bilang besok datang. Saya datanglah ke besoknya lagi. Saya dikasih syarat lagi setelah belajar ilmu itu. Saya dikasih syarat suruh nyari gagak tunggal. Gagak tunggal. Ya, gagak tunggal itu jadi ada sarang burung gagak yang anaknya itu cuma satu, telurnya itu cuma satu. Akhirnya saya nyari, nemu lah. Dan itu naiknya pun saya didapat gangguan itu bukan bentuk melok gaib, Bang, tapi lebih ke bentuk kayak semut, bentuk semut. Itu dia bentuk semut tapi banyak banget semutnya. Jadi nggak normal gitu, Bang. Dia di pohon kan pasti banyak semut gitu kan, cuman nggak normal jumlahnya. Tangan itu nggak kelihatan, Bang, sampai ketutup sama semut itu. Udah ngerubungin. Dari pertama megang dia tuh langsung naik ke tangan. Dari megang pohon itu dapat, saya bawa pulang, Bang. Syaratnya itu harus disembelih, diambil darahnya. Itu sih ada jantungnya itu, Bang. Kita harus dimakan dan darahnya itu dibalurin ke badan. Setelah saya Induknya nih ya. Induknya apa anaknya? Anaknya itu yang gagak tunggalnya itu. Udah dibalurin ke badan, karena kan emang masih kecil, darahnya pun nggak banyak. Saya balurin ke badan semua. Selang 3 hari badan saya langsung keluar borok. Awalnya sih kecil, dikit, cuman di sini nih borok itu. Hari demi hari borok itu makin banyak, Bang. Sampai full badan saya itu borokan semua. Tapi saat itu, Bang, apapun yang saya mau, saya bisa dapetin.
Contohnya, saya kan ditinggal sama orang tua saya kan. Orang tua saya kerja di Jakarta semua. Saya tinggal di rumah sama adik saya. Saya selalu kalau lagi duduk tuh saya ngomong gini, enak kali kalau duduk kayak gini ada yang nganterin duit. Itu nggak selang lama bang. Ada orang datang ke rumah ngasih uang 500.000 dan saya nggak kenal itu siapa orang itu. Dia cuma bilang ini ada titipan. Apapun yang saya mau itu gampang. Bahkan posisi orang korengan kan ibaratnya orang jijik ya bang. Iya. Dekat-dekat. Saat itu perempuan itu gampang banget yang pengen saya dapetin. Bahkan beberapa perempuan tuh datang terus ke rumah, datang lagi ke rumah. Cuman karena emang pantangannya kita harus jaga perjakaan bang, nggak boleh Oh, jadi nggak apa namanya, kenal doang gitu ya? kenal doang. Jadi kita nggak boleh nyentuh perempuan itu. Akhirnya borok itu lama bang, sampai kurang lebih 3 bulan apa ya, 3 bulanan saya borokan. Setiap bangun tidur itu tangan harus direndam dulu di air panas karena nempel. Si boroknya itu basah terus, bukan borok kering, Iya. borok basah. Oke. Setelah saya borok sembuh itu mulai banyak perubahan bang di badan saya itu. Dari cara ngomong saya udah beda, dari temperamental udah beda, dari saya ngelihat orang itu udah beda. Pokoknya keseharian saya itu udah benar-benar berubah gitu. Jadi dari sikap saya, keseharian saya itu udah berubah semua. Ada satu ketika saya ngobatin saudara saya bang, namanya Asep. Dia juga gila. Gila itu bukan gila karena penyakit, tapi karena ilmu bang. Dia udah diobatin ke dukun manapun, kiai manapun, gak ada yang sanggup. Semuanya nyerah. Karena emang pas saya ke situ pun yang ada di badannya udah bukan dia, udah makhluk lain. Saya pas ngobatin itu datang habis maghrib, datang ke rumah saudara saya itu. Baru saya nyampe depan rumahnya itu udah disambut bang 3 orang tinggi besar. Dia sambil ngelihat kayak gini, dia bilang, rek naon sia ka dieu, hayang paes ya di dia. Artinya lu mau ngapain ke sini, mau mati di sini, dia bilang. Cuman saya di situ cuman bawa tas B, ada tas B dari guru saya itu kecil sini. Saya cuman berzikir pakai tas B itu, dan zikirnya pun bukan zikir-zikir yang umum bang, ada zikirnya khusus. Saya bacain itu, dia pergi ke belakang. Setiga makhluk itu langsung pindah ke belakang. Kayak saya masuk ke rumahnya, saya bilang ntar habis isya. Habis itu saya mulai ngobatin lah. Jadi dia dikeram itu di satu kamar paling belakang bang. Situ udah badannya pun dirantai bang. Karena dipasung pun nggak ngaruh. Pasung itu lepas. Bahkan rantai pun sampai beberapa kali ganti. Karena dia kalau mutusin rantai cuma diginin doang. Oh, Langsung udah putus. Jadi rantai itu diganti cuman beberapa kali. Cuman kepake beberapa lama doang. Nggak lama. Beberapa saat doang langsung diganti. Saya ngobatin di situ, saya cukur rambutnya. Padahal sebelumnya itu nggak ada yang bisa nyukur rambutnya. Kalau nggak kena pukul, kena tendang sama si saudara saya ini. Saya cukur rambutnya, saya kasih makan dia, saya obatin. Selama saya ngobatin itu makhluknya terus datang bang. Jadi bersih satu nih bang, datang lagi bersih satu. Kita udah normal ngobrol, ngobrol, nanyain segala macam. Tiba-tiba masuk, tawa, melototin lagi. Dan itu dia badannya kurus banget bang. Tapi setiap ganti makhluk itu badan dia tuh seolah-olah kayak langsung ngisi, lebih kekar gitu bang badannya bang. Badannya jauh lebih kuat. Yang saya lihat itu karena rantainya itu dari longgar, makin lama itu kayak makin kencang bang. Rantai yang diikat di tangannya itu makin kencang. Akhirnya saya keluar, saya ke tengah rumah, saya nanya, ini gurunya siapa? Dia berguru ke siapa? Akhirnya dia, keluarganya pun nggak ada yang tahu. Akhirnya ada kakaknya kalau nggak salah itu, dia bilang dia pernah ikut ilmu sama si ini, cuman nggak tahu dari situ bukan.
Akhirnya kita dikulik, ternyata gurunya pun udah meninggal bang. Tempat dia belajar ilmu itu gurunya udah meninggal. Jadi saudara saya ini ngelihat manusia itu bukan manusia bang. Oh, dia kayak ngeliat setan. Enggak, ngelihatnya ular. Bapaknya pun diinjek-injek bang, Oh, sampai meninggal. Dia bacok tetangganya, kepalanya itu sampai semplak gitu. Karena dia lihat itu bukan manusia. Termasuk almarhum nenek saya ditendang sampai mental. Jadi tenaganya pun udah bukan tenaga normal lagi. udah tenaga iblis. Iya. Dia bisa manjat tembok bang. Kayak Spiderman gitu. Kalau Spiderman kan ngerayap, Iya. dia naik ke tembok itu bawa bantal sama air. Kabel di atas dia cuci bang. Dan dia nggak kesetrum sama sekali. Dia bisa tiba-tiba ada di suatu tempat, bisa balik lagi ke situ. Cepat banget ngilangnya. Sampai ketika saya kan ngobatin nggak sekali bang, sampai 4 kali. Saya ngobatin lagi. Kita lagi ngumpul. Jadi di tempat dia dikurung itu nggak ada jalur keluar sama sekali kecuali lewat pintu. Dan di depan pintu itu posisinya kita lagi ngumpul semua. Dan kita bisa ngelihat kalau dia keluar dari situ karena kita ngawasin takut dia kabur. Sekitar jam 11 kita masih ngobrol-ngobrol, salah satu saudaranya keluar pengen kencing. Keluar pas ke samping rumah itu lihat saudara saya keluar dari ventilasi udara yang di atas, kan suka ada tuh ventilasi yang bulat-bulat itu. Dia keluar dari situ udah setengah badannya. Muat. Logikanya itu kan udah nggak masuk bang. Bayi pun nggak bakal bisa lewat situ. Iya. Itu dia beneran bisa lewat situ. Dia keluar dari situ, akhirnya ditarik kan dari dalam itu. Ternyata rantainya udah putus. Rantainya udah pecah. Akhirnya langsung kita ganti lagi rantainya, kita obatin lagi. Dan itu udah nggak bisa diobatin, nggak bisa disembuhin. Sempat udah alhamdulillah udah bisa normal. Bisa dikata normal karena udah bisa diajak ngobrol, dia udah nggak galak sama orang. Saya titip pesan bang, jangan dibawa berobat kemana-mana. Tapi sama keluarganya mungkin ikhtiar keluarga kan pengen sembuh total, dibawa berobat dan ya sampai sekarang ya bang, nggak ada perubahan sama sekali, malah lebih parah sekali. Udah nggak kenal orang sekarang itu dia. Ada lagi saya ngobatin salah satu keluarga bang. Salah satu keluarga itu bisa dibilang dia mau diguna-guna sama saudaranya sendiri. Cuman emang lagi apesnya itu kena anaknya. Jadi si guna-guna itu ditujuinya itu kalau nggak ke bapaknya, ke ibunya. Nah dia sakit hati itu sama orang tuanya bukan sama anaknya. Mungkin karena ibunya lagi nggak apes, bapaknya nggak apes, anaknya yang kena. Saya ditelepon, Liz minta datang ke sini sebentar, obatin. Saya datang ke situ, dari setiap lubang itu keluar darah, bang. Lubang di anggota badannya. Anggota badan. Atas sama bawah itu selalu keluar darah. Keluarganya udah sampai nangis-nangis karena diobatin kemana-mana nggak ada ngepek apa-apa, sama sekali. Yang ada makin parah. Masih kecil, anak umur berapa? Umur 10 tahunan, bang. Anak umur 10 tahun. Akhirnya saya datang ke situ. Saya sholat. Terus saya bisa dibilang kalau di tempat saya disebutnya nyambat, bang. Nyambat. Nyambat guru saya sama semua yang saya punya bawa lidi 7. Saya ngambil lidi 7, saya gendong itu anak, saya bawa keliling rumah, bang. Rumah dia saya puterin sebanyak 7 kali. Setelah saya puterin 7 kali itu darah berhenti. Saya kira udah selesai karena darahnya udah berhenti. Ternyata pas saya keluar, di depan itu ada makhluk kayak kambing cuman ukurannya lebih besar dan kepalanya itu, abang tahu beruk ya. Nah, kepalanya lebih mirip ke beruk, tapi badannya itu badan kambing, ukurannya besar.
dan makhluk itulah yang dikirim sama saudaranya itu. Di situ saya berusaha buat ibaratnya ngebentengin rumah itu sama keluarganya itu biar nggak kena gangguan lagi. Cuman ternyata dia jauh lebih kuat bang, Oke. tetap bisa masuk dan ke si anak itu lagi. Pas kambing itu, makhluk itu masuk, anak itu langsung jerit kencang banget dan darah langsung keluar lagi. Akhirnya saya minta waktu saya minta waktu 2 hari, saya mau ke tempat guru saya pergi ke tempat guru saya minta petunjuk gimana cara ngobatinnya. Alhasil guru saya bilang pun udah nggak bakalan bisa sembuh kata guru saya. Cuman karena saya punya beban, saya udah janji saya bakal balik lagi, saya bakal sembuhin, saya tetap datang, saya pakai semua cara yang saya punya. Dan terakhir saya minta anak itu suruh tinggal sama saudaranya yang tempat tinggalnya jauh, jangan tinggal di situ. Itu jalan terakhirnya bang. Terus full di rumah itu nggak boleh putus orang pengajian. Alhamdulillah setelah 14 hari anak itu udah normal lagi, udah nggak ada darah keluar dari lubang tubuhnya, dan dia udah bisa makan lagi, udah ngomong lagi, udah sehat lagi selama 14 hari pengobatan itu. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun keluarganya kalau saya pulang ketemu, dia pasti manggil saya dan suruh mampir ke rumahnya. Nah, itu kabar yang pengirimnya ini? Yang pengirimnya ini mungkin dia kena karma ya bang. Suami sama anaknya meninggal. Jadi yang ngirim telurnya itu kan istrinya itu bang, si istrinya. Jadi yang mungkin kena karma, anaknya satu-satunya bang. Satu-satunya. Anak satu-satunya meninggal. Anak satu-satunya itu lagi mau berangkat sekolah, ketabrak sama traktor tau bang. Ya, Nah, traktor. ketabrak traktor, terus kepalanya tuh kejepit bang, di yang kayak penbel itu. Oke. Tuh anaknya, bapaknya lagi di sawah kena petir bang. Sambar petir suaminya itu. Dan dia pun sekarang hidupnya udah gak karuan, rumah udah dijual, semuanya udah dijual, padahal bisa dibilang dia tergolong orang punya kan. Sekarang udah nggak punya apa-apa. Berarti yang dikirimnya ini masih hubungan saudaranya itu apa dia? Jadi itu adik ibunya bang, adik si ibu yang anaknya dikerjain ini. Jadi itu adiknya. Mungkin kalau keluarga kayak gitu mungkin nggak jauh-jauh dari harta warisan. Harta warisan ya, barusan saya mau juga pasti ini warisan paling. Kalau saudara kayak gitu kan nggak mungkin jauh-jauh. Iya, mungkin jauh. Apalagi sih yang diributin sama saudara sendiri kalau bukan warisan gitu. Kalau bukan warisan kan pasti udah warisan. Cuman di situ dia nggak cerita keluarganya. Cuman saya udah yakin pasti warisan, nggak mungkin masalah yang lain. Setelah saya ngobatin itu, berlanjut saya memperdalam lagi ilmu. Setelah saya selesai belajar di guru saya yang pertama, saya belajar lagi ke guru saya kedua. Saya belajar yang kedua ini lebih aneh bang. Saya disuruh tuh lebih aneh. Saya suruh nyari perempuan lagi haid. Perempuan lagi haid. Saya disuruh dan nyari perempuan lagi haid. Kalau bisa kamu ajak nginep kayak di mana. Dan gimana caranya pembalutnya itu kamu ambil. Jadi suruh diperes darah kotornya. Oke. Dan itu saya bawa 3 perempuan. Dan ini bisa dibilang penyesalan saja bang ya. Bisa dibilang saya nyesal banget ngelakuin itu, karena 3 perempuan ini sampai hari ini udah nikah gak bisa punya anak. Saya nyesal juga sih. Dia bukan pacar saya, cuman saya kenal doang. Cuman ya mungkin itu gara-gara saya juga gitu. Sampai hari ini dia nggak bisa punya anak. Bahkan saya tahu ketiganya itu nikah udah lebih dari 5 tahun. Dan setiap hamil itu usia kandungannya nggak lebih dari 1 bulan. Setiap hamil itu nggak bisa lebih dari 1 bulan. Langsung keguguran. Itu jadi penyesalan saya sampai hari ini ya bang. Selama saya nyari udah dapat itu, dimasukin ke kendi bang sama si guru saya yang kedua ini. Saya suruh masuk ke ruangan, kendi itu taruh di depan pintu.
Dia titip pesan, siapapun yang masuk kamu tanya dia minta apa, kamu turutin permintaan. Dan di ritual itu saya gagal, Bang. Karena saya diminta suruh bawa anak kecil, dimasukin ke dalam, tahu kendi buat tongseng nggak, Bang? Iya. Suruh dimasukin ke dalam situ dan ditutup, dikubur. Serius tuh. Sumpah demi Allah dia minta yang kayak begitu. Oke. Dia minta kayak gitu, saya bilang saya nggak mau, karena saya dari ngambil 3 darah head itu aja saya udah mulai beban, Bang, udah mulai terbebani karena saya takut, saya nggak mau bunuh orang. Lagi ini jelas dia minta suruh bawa anak kecil laki-laki dimasukin ke kendi itu, suruh dikubur. Mati dong kalau kayak gitu. Saya nggak mau, kayaknya saya gagal. Di situ saya dicambuk, Bang, sama guru saya yang kedua itu pakai rotan, karena saya gagal menjalani ritual itu. Akhirnya dia ngasih ritual yang lain, saya suruh puasa lagi 40 hari. Oh, ada alternatif lain gitu. Alternatif lain. Oke. Ilmunya pun ilmu lain lagi, Bang, bukan yang pertama itu. Oh ya. Nah, kan udah gagal. Kalau ilmu kayak gitu sekali gagal udah nggak bisa dipelajari lagi, Bang. Kasihlah asihan yang lain, ilmu yang lain. Saya puasa 40 hari. Ada satu syarat yang di hari-hari terakhir itu saya nggak boleh tidur. Hari ke 38, 39, 40 saya nggak boleh tidur. Saya puasa selama 40 hari itu normal kayak biasa. Pas di hari-hari terakhir ini saya lupa, Bang. Saya ketiduran. Saya tidur, di dalam mimpi itu saya lihat orang bawa buah pepaya, Bang. Buah pepaya itu dilempar ke saya, dilempar pas kena muka saya, dan badan saya itu langsung lemes, tapi panasnya kayak kena api, Bang. Seluruh badan itu mimpi. Tapi rasa panasnya pas saya bangun masih kerasa. Sampai saya bangun tidur itu langsung ke kamar mandi, nyiram badan saya karena ngerasa panas. Pas saya lihat, saya bangun tuh kan pagi. Saya lihat adik saya bawa pepaya itu, takutnya naudzubillah. Dan itu sampai hari ini, Bang, saya nggak bisa lihat buah pepaya, Bang. Sampai hari ini? Sampai hari ini saya nggak bisa lihat buah pepaya. Jadi kalau ngeliat buah pepaya gitu, masa pohon pepaya itu berarti nggak ada buahnya, nggak kelihatan? Bagaimana? Maksudnya saya nggak bisa lihat buah pepaya itu, nggak boleh, nggak berani. Oh, Nggak berani. ada efeknya. Ada efek. Karena pernah sekali saya dijailin sama teman, dilembarin buah pepaya sebelah sini. Tangan saya bengkak sama biru. Dan saya takut banget sama pepaya sampai hari ini. Apapun yang bersangkutan dengan buah tersebut saya takut. Sekalipun itu cuma daunnya, saya berusaha gimana caranya nggak ngedeketin. Berarti efeknya cuma kalau ketempelan aja ya, maksudnya ditempel bersentuhan langsung gitu ya. Tapi kalau ngeliat secara langsung enggak. Kalau ngelihat secara langsung saya takut, Bang. Oh, Lari saya langsung. Jarak 1 meter saya ngeliat itu pasti lari. Sampai di tempat kerja pun jadi buat bercandaan orang. Padahal dia nggak tahu efeknya kayak gimana. Itu sampai sekarang nggak hilang. Padahal saya sekarang itu udah nggak punya ilmu sama sekali, Bang. Terus lagi saya belajar lagi, selesai saya di 40 hari puasa itu, saya dikasih lagi suruh bisa dibilang kayak yang jalan-jalan itu, kalau di sini sebutnya apa sih, Bang? Keliling-keliling gitu, pergi-pergian. Kalau saya disebutnya ngalang-lang buana, cuman nggak boleh naik kendaraan gitu, jalan kaki. Ya backpackeran ya. Saya pergi selama 7 hari, Bang. 7 hari lalu sudah sampai lagi tempat guru saya itu. Saya pergi jalan, benar-benar nggak bawa apa-apa sama sekali, Bang. Nggak bawa apa sama sekali, kecuali baju yang ada di badan sama satu tas kampret kecil. Saya bawa tas itu, saya pergi, dan itu saya pergi nggak bawa apa-apa kan.
saya pulang itu uang banyak Bang. Karena di sepanjang jalan setiap saya berhenti atau duduk selalu ada orang ngasih uang itu dengan nominal yang gak kecil Bang. Untuk saat itu ya Bang, 300.000 itu saya hitung besar Bang. Jadi mudah sekali, gampang nyari uang. Dan saat saya pengen makan, saya cukup ngomong makan ini, itu nggak lama orang pasti ada yang nyamperin ngasih Masih makanan yang gitu saya ya? pengen itu. Oke. Akhirnya selesai 7 hari, saya dikasih keris kecil Bang, tusukin ke tangan, saya tusukin ke tangan kiri saya, bolong, berdarah, tapi keris itu seolah-olah kayak hidup, masuk dia ke dalam. Dia masuk ke dalam. Dari situ dia bilang, mulai sekarang jangan asal pukul orang. Masih agak ragu Bang, apa mukul orang bisa meninggal atau gimana. Yang benar setelah saya punya ilmu itu, saran dari guru saya itu selalu saya ingat Bang. Karena orang itu seenggaknya punya rasa empati kan Bang, Betul. punya rasa peduli. Saat itu saya enggak Bang. Kakak saya sendiri hampir saya gorok Bang. Karena Cuman gara-gara casan handphone, hal yang sepele, saya hampir gorok kakak saya sendiri Bang. aduh. Saya udah kejar itu pakai golok, kalau nggak ada yang narik saya mungkin kakak saya udah bisa bunuh Bang. Ibu saya di situ udah nangis Bang. Nangis, jangan kayak begitu, jangan ngikutin nafsu. Cuman nggak kedengeran. Yang dalam pikiran saya itu harus mati. Yang saya pikirin itu ya dia harus mati pokoknya. Saya nggak mau tahu, dia harus mati. Yang selalu terngiang di pikiran saya. Bahkan saya lihat ibu saya nangis, bukannya sedih Bang, malah hati saya ngegerendeng, kalau di tempat saya disebutnya dumal. Lama-lama gue bunuh juga lu. Oh, udah sampai segitunya ya. Sampai segitunya Bang. Oke. Udah benar-benar kehasut sama hal-hal yang negatif. Dari situ alhamdulillah mungkin Allah pun masih peduli sama saya Bang. Saya nggak sampai ngelakuin itu. Akhirnya saya pukul tembok rumah saya yang belakang, itu jebol. Bukan tenaga manusia lagi Bukan ya. tenaga manusia lagi. Dan di situ pun saya kaget Bang. Kok bisa saya mukul tembok sampai jebol? Langsung saya keinget, oh mungkin ini. Tapi susah Bang. Saya nggak bisa ngontrol emosi. Cuman alhamdulillahnya setiap saya berantem saya nggak pernah pakai tangan Bang. Saya pernah berantem sama orang, saya cuma ngandelin kepala saya. Saya sebisa mungkin nggak mau mukul pakai tangan. Berarti emosinya masih udah bisa dikontrol nih. Untuk emosi masih nggak bisa kontrol, cuman buat badan kita masih bisa kontrol badan Bang. Oke. Karena selalu mikir gimana caranya jangan bunuh orang. Karena emang dari awal saya pengen belajar ilmu kayak gitu tuh bukan buat nyelakain orang Bang. Iya. Emang awalnya itu saya pengen nolong orang dan juga saya pengen terkenal Bang. Karena untuk daerah-daerah di kampung-kampung kayak gitu kan, kalau orang yang punya ilmu itu disegani Bang. Oke. Orang-orang tuh segan ke kita. Mungkin ya saya salah itu. Terus saya selesai dari situ, saya nyari lagi guru yang baru. Saya tuh belajar kurang lebih 4 guru Bang, ke 4 orang yang berbeda. Datang saya ke guru ketiga, itu dia kedoknya tuh kayak ustadz Bang. Ya. Berkedok ustadz. Banyak nih yang sekarang lagi ini ya. Iya. Kayaknya nanti saya mau kasih tahu 90% dukun di Indonesia itu palsu, bohong. Oke. Dia berkedoknya kayak ustadz. Dia ngajarin saya pertamanya suruh banyakin sholat, suruh banyakin zikir. Ya sholat normal, zikir normal. Ternyata ada hari-hari tertentu Bang, kita tuh dilarang makan sesuatu. Contoh, Rebo Kliwon saya dilarang makan telur bebek. Oke. Itu saya masih nggak aneh Bang, Oke. masih normal. Jadi tiap hari-hari tertentu tuh ada satu makanan yang dilarang buat dimakan gitu. Ngalur makin lama makin aneh Bang. Kita diajarin sholat di tengah makam, di tengah makam kuburan umum. Itu dalam keadaan
baju kita tuh nggak boleh bersih, Harus kotor. harus kotor. Dan arahnya pun bukan ke kiblat, tapi membelakangi kiblat. Dan bodohnya saya karena terambisi pengen punya ilmu yang banyak, saya ikutin bang. Dan ternyata disitulah mungkin saya sampai sempat hampir jadi kafir bang, gara-gara belajar ilmu kayak gitu. Saya terus sholat di situ, selesai sholat apa ya, setelah selesai sholat itu nggak kelihatan kuburan bang, lebih kayak ke perkampungan. Dan saya ingat banget saya sholat itu malam, itu siang bang jadinya. Setelah saya selesai sholat itu Kayak terang gitu ya. terang kayak siang aja biasa normal, dan itu perkampungan. Ada satu orang nyamperin ngasih kain, nggak tahu di rumah masih ada nggak apa kainnya. Ada satu kain suruh dibawa pulang. Saya bilang ini buat apa, nanti juga tahu. Setelah saya menerima itu, ternyata saya tuh tidur bang di situ bang. Oke. Jadi setelah saya sujud itu, saya nggak bangun ternyata. Saya masih dalam posisi sujud, karena pas saya bangun itu saya posisi kain, udah malam lagi, udah di kuburan lagi. Dan kain yang saya bawa itu ternyata kain kafan bang. Itu kain kafan. Saya disuruh untuk sholat di atas itu, bukan di atas sajadah. Aduh, udah menyimpang banget ya. Udah benar-benar menyimpang. Oke. Dia bilang apa, biar dekat sama yang pencipta. Padahal Tapi dia nyebut nih Allah gitu. nyebut Allah. Jadi dia tetap normal, kayak baca ayat-ayat Al-Quran pun masih baca-baca bang. Bahkan sholat di masjid pun ya masih normal, Oke. Kedoknya ya. kedoknya. Dan saya tetap ngikutin, saya sholat di atas kain kafan itu. Setiap saya sholat selalu aja ada yang saya dapetin di bawah kain kafan itu. Saya pernah dapat batu, patung, kalau biasa orang sebut tuh jenglot bang, Oke. di bawah lawon itu saya dapat jenglot. Dan jenglot itu kalau yang asli itu kukunya masih bisa tumbuh bang, kukunya Iya, tumbuh, iya. rambutnya tumbuh. Tapi kalau untuk gerak-gerak kayak yang di video-video itu enggak, saya nggak ngalamin kayak gitu. Oh, nggak gerak deh Nggak. jenglot itu. Jenglot itu nggak gerak kayak begitu. Tapi kalau untuk jenglot yang asli, dia anggota badannya yang bisa tumbuh dia masih tetap tumbuh. Rambut sama kukunya gitu. Dan itu kalau udah sekian tahun dia jadi batu bang, jenglot itu. Setiap saya sholat itu selalu dapat yang kayak begituan. Sampai puncaknya saya belajar lagi ke guru yang keempat, karena saya udah mulai risih bang sama ritual-ritual di guru yang ketiga ini. Saya mulai risih karena bisa dibilang aneh semua bang. Saya pun malu nyeritain untuk yang, kalau untuk gamblang nyeritain guru saya yang ketiga ini, karena hal yang paling menjijikan gitu. Kita suruh tidur sama bangke hewan. bangke hewan. Kita nggak boleh mandi seberapa lama, minum air mani sendiri. Iya bang, Iya. suruh minum air mani diri kita sendiri. Terus keluarin sendiri Iya, anani gitu. iya, mani dan air maninya itu harus kita minum. Aku langsung merinding. Makanya kalau saya ceritain detail saya jijik juga bang, karena kok sebodoh itu saya, karena pengen terkenal. Saya belajar ke guru saya yang keempat ini, saya kirain bakal lebih baik bang, ternyata enggak. Di situ lebih parah. Dan dari guru yang keempat ini, dampaknya sampai hari ini pun efek sampingnya masih ada. Saya nggak bisa miara hewan, saya nggak bisa nanam tanaman apapun, selalu mati. Kalau tanaman, kalau hewan dia nggak bisa berkembang biak.
sebagus gimana pun saya cara ngerawatnya nggak bakalan bisa sampai hari ini. Kalau Hewan tuh nggak bisa berkembang biak. cuma oh, Jadi dia saya piara satu ya sampai mati itu aja udah. satu aja. Karena kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya pernah miara 2 ayam satu pasang. Mm-mm. Itu nggak pernah bisa bertelur. Saya kasih ke saudara saya, bertelur banyak banget dan berkembang biak. Padahal cara semuanya sama. Dan itu nggak bisa saya sampai sekarang. Dan anak kecil tuh takut bang lihat saya bang. Anak-anak di bawah umur 2 tahun kalau lihat saya pasti nangis. Nggak perlu saya deketin, Dari jauh juga dari udah. jauh pun dia pasti nangis. Anak-anak kecil tuh pasti nangis kalau lihat saya, anak di bawah umur 2 tahun, karena mungkin anak-anak segitu masih peka yang kayak begitu. Di situ saya udah belajar ke guru keempat ini, saya udah mulai ada keinginan bang, apa berhenti aja ya. Saya punya pikiran kayak gitu bang, berhenti aja kali ya ilmu kayak begini. Cuman di situ malah seolah kayak kita tuh sengaja dipertemukan gitu bang sama orang-orang yang melakukan hal yang sama. Oke. Orang-orang trennya itu hal-hal yang lain, malah saya ketemunya sama yang kayak begituan terus bang. Iya, circle-nya itu aja Itu ya. aja. Padahal saya nggak nyari. Contoh kayak saya main aja, tiba-tiba ketemu sama orang kayak gitu, ngobrol nyambung dan manjang. Gak cuma sekedar obrolan itu doang, sampai juga barang ritual apa segala macam. Sampai datang satu ketika saya udah lupa sama niat saya pengen berhenti bang. Berubah sama hawa sombong. Saya datang ke setiap dukun bang, datang ke setiap dukun, ketemu ke petilasan yang kata orang ini sakti, ini angker, saya datengin bang. Saya datengin dan sekian banyak dukun, itu cuma beberapa doang yang asli beneran dukun bang. Selebihnya itu palsu. Banyak banget yang berkedoknya kayak ustadz, kayak kiai, ternyata dia cuma omong kosong doang bang. Ya, Gus gitu ya. Panggilannya Gus. Gus apa Kayak segala macam, itu omong kosong bang. Karena kenapa saya omong kosong? Saya kan belajar ilmu kayak gitu bang. Saya tahu gitu mana yang dia beneran punya ilmu sama yang enggak. Saya datengin, pernah satu ketika saya tantangin dukun yang emang bener dia dukun bang. Dia beneran dukun dan saya pun tahu, kelihatan. Karena pas saya sampai rumahnya pun disambut bukan 1-2 makhluk bang, banyak makhluk yang udah di situ. Saya tantangin tuh dukun. Bentar bang. Oke. Ini kalau saya nyeritain orang itu, nggak tahu kenapa dada saya tuh panas bang. Oh, efeknya. Setelah saya nantangin kayak gitu, saya datang ketemu sama orangnya. Itu saya nggak berhadapan langsung sama si dukunnya bang, tapi sama salah satu muridnya. Saya berhasil ngalahin murid itu. Ketemu saya sama gurunya, saya pun berhasil menang bang. Saya nggak kalah lawan dukun itu, saya nggak kalah sama sekali. Saya pulang, ternyata setelah dia kalah sama saya, dia nyimpen dendam. Mungkin gue orang tua, gue anak kemarin sore, berani-berani dia dendam sama saya. Dia pakai cara segala macam ngirim sesuatu ke rumah saya. Jadi rumah saya tuh benar-benar hawanya tuh nggak bagus. Sampai ketika mungkin saya ini apes, udah apesnya saya pas lagi mau tidur, saya kejatuhan kucing.
di dada saya. Hmm. Dari parak Ya. atap rumah itu jebol. Plafon yang plafon, kayu doang gitu Ah. ya. jatuh ke dada saya, dan setelah nginjek itu saya buka baju, itu ada garis 3 begini, merah garis 3, tapi nggak berdarah, ada garis 3 gitu. Dan saya, kucing tuh nggak sebesar itu gitu. Kalau emang cakaran kucing pasti kecil gitu. Ini besar, benar. Bang. Oh, besar. Besar, cakarannya itu besar. Dan dari situ dada saya kerasa panas, Bang. Gimana pun cara saya ngobatin, saya nggak bisa. Sampai saya datang ke guru saya, ke yang pertama, kedua, ketiga, semuanya saya datangin. Bahkan sampai beberapa orang pintar yang saya datangin juga, saya minta tolong diobatin, nggak bisa. Itu sampai kurang lebih 9 bulan. Saya terus-terusan ngerasain dada panas. Itu panas tuh kalau nggak habis maghrib, habis isya. Itu panas sampai jam 11 malam. Enggak panas doang, enggak nyesek atau apa gitu. Enggak, panas aja. Jadi kayak air panas disiram gimana sih, Bang? Panas kayak gitu. Saya gimana pun caranya nggak bisa hilang panasnya, selalu panas. Mungkin itu apesnya saya. Dan dari situ saya udah mulai gerah juga, Bang, belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Mungkin di situ saya juga dikasih sadar kalau dikasih jaya terus nggak mungkin bisa sadar. Di situ saya mulai sadar, Bang, apa saya harus berhenti belajar ilmu kayak begini ya. Cuma saya masih bingung, Bang, karena saya tiap nyari dukun atau orang yang bisa dibilang ngebersihin badan, yang saya dapetin tuh saya bukan dibersihin badan, Bang. Bahkan saya 2 kali diterapin malah dikasih susuk. Dikasih susuk. Dan setiap saya nyari pengobatan kayak gitu, bukan yang hilang malah makin banyak. Saya sampai udah capek banget punya ilmu-ilmu kayak gitu, karena temperamental saya udah udah nggak bisa kekontrol, Bang. Orang tua saya aja pernah saya maki-maki, Bang, gara-gara ilmu kayak begitu. Saya nggak bisa kesenggol sedikit pun sama siapapun. Saya berani bentak-bentak, sekalipun itu orang tua, saudara saya. Bahkan sampai saya dibenci, Bang, sama keluarga saya sendiri karena perilaku saya yang kayak gitu. Selalu bikin onar, selalu nyari penyakit, banyak nyusahin orang. Tapi saya juga masih tetap ngobatin orang. Cuman di situ konteksnya udah berubah, Bang. Saya ngobatin orang itu pengen ngasih ilmu saya makin kuat, bukan niat nyelamatin orang itu. Konteksnya udah berubah. Jadi dari niat awal saya punya ilmu pengen nolongin orang, udah berubah lagi. Dan itu kalau ngobatin cara kayak gitu malah ngebahayain, Bang. Kalau yang benar-benar kena gangguan jin ya, Bang, orang tersebut pun bisa meninggal, Bang. Meninggal dalam artian jin itu nggak bisa bunuh manusia, Bang. Jin setan itu nggak bisa manusia, tapi dia bisa merasuki manusia dan bikin orang itu meninggal. Bahkan saya pernah ngedatengin tempat yang anaknya itu dijadiin tumbal pesugihan, Bang. Setelah saya lihat, itu dia bukan dicekek sama jin atau genderuwo, bukan. Si makhluk itu masuk ke badan orang tersebut, dia nyekek diri dia sendiri. Sampai akhirnya meninggal. Makanya mungkin abang sering pernah dengar kalau di daerah-daerah itu ada orang yang meninggal tiba-tiba, terus di lehernya biru kayak dicekek. Itu bukan dicekek makhluk gaib, Bang. Makhluk gaib itu nggak bisa bunuh manusia. Benar. Tapi dia bisa ngerasukin manusia. Dan itulah cara mereka buat bikin orang itu mati. Saya sampai terus nyari-nyari orang yang punya pesugihan. Selalu saya pengen nyoba orang-orang yang punya pesugihan. Di daerah saya tuh banyak, Bang. Di Subang itu, di kampung-kampung tertentu pasti selalu ada orang-orang yang punya pesugihan kayak begitu. Saya selalu datangin mereka, Bang. Selalu datangin mereka. Selalu saya tantangin. Pesugihan kamu apa? Pesugihan apa? Ilmu saya yang kuat. Saya tantangin kayak gitu. Tingkat aku saya udah benar-benar di luar batas, Bang. Bahkan sampai
ada orang yang saya pikir dia tuh nasehatin benar bang, dia nasehatin saya tuh tentang biar saya benar gitu. Tapi ya bang tahu saya jawab apa? Berisik lu anjing, ya bilang gitu bang. Itu orang tua sekitar umur 60-an. Saya jawab kayak gitu, dan itu sampai sekarang pun saya masih ingat bang. Sayangnya orangnya udah meninggal. Kalau masih hidup saya pengen banget minta maaf sama bapak-bapak itu menyesal banget bang. Saya nggak bisa saya dinasihatin orang nggak bisa bang, Langsung emosi aja langsung bawaannya. emosi karena saya ngerasa saya lebih baik sama dari kamu, ilmu saya lebih tinggi, kamu bisa nggak punya ilmu kayak saya selalu mikir kayak gitu. Jadi nggak bisa dinasihatin orang, nggak bisa kesinggung sedikit, langsung cari. Dan saya setiap marah pasti nyarinya tuh golok bang, benda-benda Kesel tajam. banget ya. Makanya bisa dibilang untungnya tuh Allah masih sayang sama saya bang. Allah nggak ngizinin saya buat nyelakain orang, bunuh orang, nggak dikasih izin buat bunuh orang bang. Sampai mungkin ada orang yang sakit hati sama saya bang. Saya nggak punya ilmu kebal ya bang ya. Ada orang sakit hati sama saya pulang main itu dibacok bang, bacok dari belakang. Saya berhenti, saya cek, alhamdulillah badan saya nggak kenapa-napa, tapi baju sobek. Dan itu pun sampai sekarang saya masih jadi pertanyaan bang, karena saya kalau kena pisau ya tetap berdarah, jatuh ya tetap berdarah, karena saya nggak punya ilmu kebal. Karena buat saya ilmu kebal itu buat orang-orang penakut doang. Iya. Ilmu kebal itu buat orang-orang yang penakut, nggak mau ngerasain sakit. Orang-orang saya bilang banci bang. Ilmu kebal, ilmu pela itu saya nggak tertarik bang mempelajari ilmu kayak gitu. Saya lebih tertarik mempelajari ilmu gimana saya ngelawan makhluk gaib, gimana saya bisa nguasain makhluk jin. Itu yang saya pelajarin. Saya nggak tertarik ilmu kebal, nggak tertarik sama sekali. Padahal saya banyak bacaan-bacaan, tapi saya nggak mau amalin. Karena buat apa? Nggak ada gunanya buat saya. Saya ngerasa kayak gitu. Akhirnya timbul di angkuh kayak gitu. 2 kali bang saya dibacok orang kayak begitu. Itu tuh nggak kenapa-napa itu. Alhamdulillahnya tuh nggak kenapa-napa. Nah itu bisa nggak kenapa-napanya? Ya itu bang, sampai hari ini pun saya masih jadi pertanyaan. Saya nggak tahu. Padahal seingat saya nggak pernah mempelajari ilmu kebal. Nggak pernah mempelajari ilmu kebal. Yang kayak namanya rawa rontek lah, biar nggak kuat, biar nggak mempan dibacok lah, nggak mempan ditembak. Saya nggak pernah mempelajari ilmu kayak begitu bang. Karena malu saya mempelajari ilmu kayak gitu. Tapi itu semua belum dilepas. Saat itu belum. Oke. Belum. Saya masih malah bisa seperti yang saya bilang tadi bang, makin banyak. Karena makin lama itu saya pergi nih ke kebun, niatnya nyari bambu buat bikin ranggon. Ranggon itu kayak pos kayak gitu, yang tapi yang rumah bambu itu loh bang. Oh, kayak gardu gitu. Kalau Bikin gardu ronda. Gardu ronda kayak gitu. Saya nembak pohon kayak gitu, nemu batu. Lagi nembak kayak gitu nemu keris. Jadi lebih gampang hal-hal kayak begitu tuh, lebih gampang saya Lebih dapetin. terbuka lagi. Lebih ya. terbuka lagi. Oke. Itu lebih mudah saya dapetin hal-hal kayak begitu. Makin lama itu makin gampang. Akhirnya saya udah mulai begah. Masuklah saya kerjakan di Jakarta. Saya kerja di Jakarta 2020 bang, pas pandemi. Saya pulang ke kampung kan agak susah, bukan agak susah lagi, susah bang ya. Susah. Saya naik bis itu ketemu sama salah satu orang bang, sama salah satu orang yang biasa dibilang anak pesantrenan lah. Saya tanya, pulang kemana? Ini mau pulang ke Pantura katanya. Mau ngapa? Oh, habis dari mana? Saya bilang kan, habis pesantren, habis mondok. Oh, mondok di mana? Di Sukabumi, dia bilang. Kita ngobrol lah bang, panjang lebar segala macam. Tiba-tiba dia nyeletuk kayak gini, nggak usah ngilmu banyak-banyak, itu tuh nggak baik, sesat. Langsung tahu. Dan itu pertama kalinya bang orang bilang sesat ke saya nggak marah. Saya malah nanya, emang beneran sesat? Kan saya nolongin orang, saya buat nyembuhin orang. Terus dia jawab gini, iya, nyembuhin orang satu, tapi setelah nyembuhin itu, orang yang lihat nyembuhin semuanya lebih percaya ke makhluk goib ketimbang sama Allah. Artinya itu udah jadi perantara setan buat menyesatkan manusia.
Dan di situ dia bilang lagi, yang kayak gitu, tapi nanti orang tua yang bakal nanggungnya di akhirat. Di situ saya terenyuh banget Bang. Pertama kalinya saya dikasih, ibaratnya dinasihatin sama orang, saya nggak marah, saya nggak emosi, malah saya sedih Bang, dan ngerasa bersalah. Oke. Akhirnya saya nanya, boleh nggak saya minta tolong apa? Saya pengen dibersihin. Terus dia bilang gini, untuk ngebersihin mas saya nggak bisa tapi nanti kita tanyain ke guru saya. Terus saya tanyain, saya tukeran WA lah Bang dari situ. Ngobrol, terus dia pulang lagi. Setelah sekian, ada sebulan lah, dia ngehubungin saya lagi, mau nggak nanti kesini. Itu kisaran bulan Oktober apa September gitu Bang, habis Agustusan itu, habis bulan Agustus. Oh ya bisa tapi nanti kasih Sabtu Minggu palingan, soalnya saya nunggu libur kerja. Ya nggak apa-apa. Saya datanglah ke sana Bang, ke tempat dia mondok itu. Datang ke sana, ketemu sama si teman saya ini yang saya kenal di bus ini. Ayo katanya ketemu sama Kiai, katanya. Ngobrol sama Kiai segala macam. Kiai itu pas ketemu saya langsung gini Bang, langsung geleng-geleng kepala. Pas saya cium tangan, dia langsung ngomong, nyari apa sih? Hidup kok sampai sebegitunya. Saya langsung nggak bisa ngomong Bang, karena sih saya sadar dia pasti ngerasain apa yang saya pelajarin selama ini. Udah ya, nah bersih kata, mandilah. Saya mandi ganti baju, dan baju yang saya bawa itu nggak boleh dipakai Bang. Padahal saya bawa baju ganti kan, saya suruh pakai baju yang dipakai sama murid-muridnya itu, dipinjemin baju lah sama sarung. Kita sholat, selesai sholat maghrib kita ngaji yasinan segala macam, masuklah ke tahap ruqyah Bang. Pas saya di ruqyah itu, kiainya pun ngomong, saya nggak bisa mastiin karena saya nggak bisa lihat bangsa jin. Saya bilang kayak gitu, tapi nanti kamu sendiri yang ngerasain gimana rasanya. Selama di ruqyah itu kurang lebih 40 menit Bang. Itu saya selalu ngerasa panas Bang, dan saya benci banget dengar orang mengaji. Saya benci banget, mata saya merah. Orang marah sih gimana sih, ngelihat orang ngaji tuh benci banget. Padahal awalnya itu saya dari sholat itu masih normal, pas masuk ke tempat pas ruqyah kayak itu, saya lihat orang ngaji di situ tuh benci. Bahkan saya lihat kiai itu selalu ada suara, hati saya tuh selalu ngomong, matiin aja orangnya, matiin orangnya. Selalu ngomong kayak gitu. Cuman di situ saya pun udah punya tekad Bang, gimana caranya saya harus berhenti, saya harus bebas dari dunia kayak gini. Muka saya udah nggak kekontrol, saya melototin semua orang yang ada di situ. Saya melototin bawaannya kok udah kayak pengen mukul, pengen bunuh aja ke orang-orang yang ada di situ. Nggak selang lama itu panas badan saya Bang, dari ujung jari sini kerasa naik sini panas sampai ke pundak semua, sampai saya nggak bisa duduk Bang. Dari panas, udah panas berat, saya langsung tengkurap tapi nggak atau gini kayak sujud. Nah kayak sujud kayak gitu, ke posisi kayak gitu. Mereka makin kencang ngajinya, makin panas badan saya, dan di situ saya udah mulai keluar omongan Bang. Saya ngomong, berisik anjing. Sampai saya keluar ngomong kayak gitu, padahal saya nggak mau ngomong kayak gitu, tapi seolah-olah badan saya udah nggak kekontrol. Terus dan berlanjut sampai akhirnya badan saya makin lama makin hangat. Dari panas itu ke hangat sejuk, dan saya nggak ngeh tuh. Saya ngerasanya saya tidur, saya dibangunin tuh pas udah subuh dibangunin, ayo kita sholat subuh. Bangun, saya sholat subuh. Dan itu yang saya rasain Bang, setelah dibersihin itu, saya ngerasa kok kayaknya adem banget. Padahal saat itu emang saya lagi ada masalah Bang. Sebelumnya saya kalau keinget masalah itu saya dongkol, tapi setelah saya dibersihin itu kok kayaknya lebih tenang. Jadi seolah-olah ketika saya ingat masalah itu, saya udah tahu gimana cara nyelesainnya.
Sebelumnya bukan nemu solusi, tapi gimana caranya ini masalah ini selesai pakai saya yang saya punya. Bila perlu kekerasan saya selalu mikirnya gitu. Tapi setelah di Ruqyah itu akhirnya alhamdulillah saya di sholat subuh itu bareng-bareng. Setelah sholat subuh, dan nggak tahu kenapa orang mereka bilang tuh saya senyum-senyum terus bang, karena emang yang saya rasain itu hati saya tuh tenang, sejuk, nggak ada beban, dan tubuh saya pun rasanya itu lebih gimana ya, enteng lah, ibaratnya adalah bisa dibilang enteng lah badan itu, jadi nggak terbebani sesuatu gitu. Padahal posisinya emang saya lagi banyak masalah, lagi banyak kesulitan gitu, tapi seolah-olah kayak saya nggak, udah lupa gitu, ibaratnya saya nggak terbebani sama masalah itu. Akhirnya saya besoknya sekitar jam habis sholat duhur saya pamit mau pulang. Setelah saya pamitan itu, Pak Kiai makasih, alhamdulillah sekarang saya udah bisa ngerasain tenang. Saya nggak pernah bisa tenang bang, saya tidur itu nggak pernah lama bang, tidur itu nggak pernah bisa lama, 3-4 jam itu pasti kebangun, dan itu nggak bakal bisa tidur lagi. Tapi setelah itu saya tidur tuh nyenyak bang, sampai hari ini tidur itu nyenyak bang. Saya bilang makasih segala macam, terus dia nitip pesan, udah kedepannya nggak usah lagi pengen belajar ilmu kayak gitu. Dia ngasih ujangan, mau kamu caranya buat nyelamatin orang, nolong orang, kamu itu sebenarnya lagi menyesatkan manusia, kamu tuh lagi jadi tangan kanannya setan, kamu tuh lagi diperbudak sama setan. Semakin banyak orang yang kamu obatin, maka semakin banyak orang yang percaya dengan hal syirik ya. Dan dosa mereka itu kamu yang tanggung, dan dosa yang kamu buat orang tua kamu yang tanggung. Artinya kamu yang masuk neraka, orang tuamu pun ikut nanggung dari dosa-dosa kamu sendiri. Saya dikasih wejangan banyak panjang lebar, karena sesungguhnya itu manusia nggak bisa bang lihat bangsa jin, nggak bisa, kita nggak bisa lihat bangsa jin, karena ternyata di Al-Quran pun ada, aku ciptakan jin di mana tempat yang kalian tidak bisa melihat. Udah jelas, artinya kita nggak bisa ngelihat bangsa jin. Ternyata orang yang bisa ngelihat jin, bisa disebut setan, yang bilangnya kuntilanak, genderuwo, pocong, itu ternyata dia udah kena gangguan jin bang. Oh gitu. Iya, dia kena gangguan jin, dan di hatinya itu ada keyakinan sama bangsa jin, makanya dia bisa kena gangguan jin dan akhirnya bisa ngelihatlah bangsa mereka. Tapi bagi orang yang gak kena gangguan jin dan yang gak mengimani hal-hal goib, dia percaya akan adanya hal goib, tapi dia tidak mendalami hal goib, tidak meyakini hal tersebut. Dia nggak pernah lihat. Mungkin abang pernah dengar, gue dari kecil nggak pernah lihat yang namanya setan. Iya kan, atau pernah dengar juga, gue nggak percaya sama yang namanya dukun, karena dia nggak ada keimanan, jadi nggak bisa dia ngelihat kayak begitu. Dan bangsa jin pun nggak bisa ganggu dia, sekalipun orang itu nggak pernah ibadah ya bang. Tapi kalau orang itu nggak pernah mengimani hal-hal goib, percaya dengan makhluk-makhluk goib, dia nggak bakal bisa diganggu bangsa jin bang. Tapi kalau kayak orang penakut gitu, kalau orang penakut itu lebih gampang bang, lebih gampang. Karena orang penakut itu dia sebenarnya udah kena gangguan jin bang. Jadi tubuhnya itu bergerak bukan sesuai keinginannya. Orang yang takut sama makhluk goib, orang yang belajar ilmu goib, orang yang bisa ngelihat makhluk goib, itu tubuhnya bukan atas kuasa dia lagi bang. Makanya mungkin abang pernah lihat atau sedang orang kesurupan itu bertindak di luar nalar, atau orang yang ketakutan tuh selalu. Abang sering naik gunung nggak bang? Sering. Mungkin abang pernah lihat kan orang yang ketakutan di gunung akhirnya malah bikin celaka diri dia sendiri sama temannya. Ya karena emang tubuhnya itu bukan dikuasai sama dia lagi bang, dan itu dia bergerak bukan atas keinginannya. Dengan cara begitu manusia itu yakin bahwa di tempat itu tuh ada makhluk itu. Dan yang katanya teluh santet, kalau kita nggak mengimani itu kita nggak bakalan bisa bang, nggak bakal bisa kena ya. nggak bakalan bisa kena.
Dan sekarang saya udah yakin saya nggak bakal bisa disantet. Bahkan kemarin pun teman saya mau cerita kayak gini, dia marah kan. Dia bilang, ntar gua teluh lu. Saya tantangin, bang, ayo silahkan teluh. Kamu punya jin, saya punya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak kenapa-napa. Jadi buat yang masih percaya sama hal-hal goib kayak begituan, itu sebenarnya bukan hal bagus. Biar dikata dia ustadz kiai, tapi dia selama masih bisa ngelihat jin, itu dia bukan ustadz, bukan kiai, bang. Itu jelas dukun, budak setan, bang, budak jin. Ya karena sekarang banyak banget kan yang Iya, berkedok-kedok kiai, ustadz, gus, banyak apa-apa segala macam macam. kayak gitu. Bikin pesantren lah, bikin apa. Bodoh orang-orang yang mau belajar di pesantren, orang yang berani nyebutin bahwa dia bisa ngelihat jin. Sedangkan di Al-Quran pun dijelasin, ada riwayat. Nah tapi kalau untuk dukun yang asli gitu kan, memang mungkin kalau dukun asli itu sedikit ya yang yang bisa, bukan tipu-tipu kayak gitu ya, cuma berapa persen lah. Itu gimana sih kalau kita melihat dukun yang asli? Kira kalau dukun yang palsu, saya juga udah paham nih, dukun palsu ya dia dengan harus ini ajaran agama, sholat lah disuruh semua mengaji, ajaran agama itu di ini semua nih sama dia, disuruh diimani. Tapi dibalik itu semua ada hal yang melenceng nih dari dia. Gitu. Jadi, itu udah ketahuan tuh, ini udah menyimpang nih. Nah kalau untuk dukun yang asli sendiri itu gimana sih? jadi gini, bang, di Indonesia saya berani bilang 90% dukun itu bohong, bukan dukun. Dia nggak bisa apa-apa. Dan ada 10%. Perbedaannya gini, bang, dukun asli dia nggak bakal mau nerima sesuatu dari pasiennya. Itu pertama, karena pantangnya ngobatin orang, kita nggak boleh nerima sesuatu. Karena saya pun selama ngobatin saya nggak boleh nerima apapun. Terus untuk ke penghasilannya gimana dong kalau kita nggak nerima dari si pasien? Ya kita diwajibkan kerja, bang. Dan kita dan orang yang punya ilmu seperti itu lebih hidup dalam, bisa dibilang, garis kemiskinan. Dia lebih cenderung kelihatan orangnya kusam, orang yang nggak punya wibawa, untuk dukun-dukun yang asli. Dan dia nggak pernah nunjulin gue punya ilmu, ayo kamu sakit apa saya obatin. Dia nggak pernah kayak gitu. Dan ciri yang paling jelas kelihatan dukun yang beneran asli, orang yang bener-bener punya ilmu buat ngobatin orang, itu nggak bisa selalu ketemu, bang. Misalkannya abang nih, saya masih punya ilmu ya, abang mau berobat ke saya, abang udah janjian sama keluarga saya. Tapi pas abang datang ke rumah saya, nggak bakal bisa ketemu sama saya kecuali sayanya pengen. Jadi diwakilkan sama anaknya atau siapa gitu ya? Iya. Dan akhirnya ya sembuh enggak, buang-buang duit. Benar. Tapi ketika si dukun itu bilang saya mau ngobatin kamu, nggak perlu kita cari, dia datang sendiri ke rumah. Dan itu dia pasti marah ketika dikasih amplop, bisa dilempar ke muka amplopnya. Tuh ya, dia nggak mau uang ya? Nggak mau uang. Karena buat yang belajar ilmu kayak gitu, dia tahu ngerasain perihnya nyari ilmu kayak gitu. Ketika dikasih uang, dia sama aja kayak dihina, bang. Dan sebenarnya itu juga pantangan. Ada juga mereka yang mengakunya mungkin karena nggak mau nerima gaji atau nerima uang nih, jadi modusnya mahar gitu ya? Iya, modusnya Ya, mahar. mahar sebagai mahar. Sebagai mahar. Buat beliin inilah katanya, buat beliin ini gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada dalam istilah pengobatan goib kayak begituan. Nggak ada itu istilah mahar-mahar itu. Nggak boleh. Kalau kita misalkannya dia butuh sesuatu, kita bilang kamu beli ini, beli sendiri. Nggak boleh kita yang beli, bang. Dukunnya nggak boleh, Iya, dukunnya nggak itu boleh. ya. Harus si pasien itu yang beli, yang nyari. Karena kita ngobatin buat dia. Ibaratnya dia harus ada usahanya buat diri dia sendiri. Dan kalau udah dukun minta harus nyiapin ini, bayar segini, udah jelas itu dukun-dukun duit, nyari duit dan palsu. Dan ini pun bukan buat orang biar percaya dan bisa milih dukun. Lebih bagus nggak usah percaya sama yang namanya dukun, mau asli mau palsu, karena keduanya pun salah.
nggak ada yang benar. Karena dukun yang asli dia jari tangan kanan setan buat nyesatin manusia. Karena setelah orang sembuh diobatin sama dukun, dia nggak percaya lagi dengan yang namanya khasiat-khasiat doa, yang namanya minta ke Allah. Dia bakal meragukan, Bang. Dia bakal lebih ragu. Dia ragu. Ketika dia berdoa itu pasti ada keraguan. Akhirnya apa? Dia nyari dukun. Dia pasti nyari dukun lagi. Bergulir seterusnya dia ke dukun sama anaknya. Akhirnya anaknya percaya sama dukun, sesat juga anaknya. Itulah makanya disebut dukun itu ya tangan kanannya setan. Jin itu ya itu. Dia ngobatin 1 orang, 100 orang bisa kena pengaruh, Bang. Ya. Begitupun dukun yang palsu. Udah mah palsu, kena tipu, efeknya nggak ada, jadi sesat pula. Apa untungnya? Ya kan? Iya, itu kalau ada juga kan, saya pernah dengar ya di cerita podcast saya juga, narasumbernya itu dari Kak Maya juga ya. Jadi ada dukun yang terkenal di Indonesia ini, dia menjilat apa namanya, mencabut apa namanya itu susuk ya, susuk susuk. itu yang dipasang di kemaluannya itu dengan mulut gitu. Cabul itu. Dukun cabul ya. Cabul kalau udah kayak gitu. Tapi Bang Riris mah belum pernah melakukan ya hal-hal Nggak yang pernah. cabul ya. Nggak pernah. Waktu sebelum Kita dilarang, Bang. yang itu yang ini yang waktu mendalami itu ya. Oh iya, emang nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita dilarang, pantang. Kita nggak boleh nyentuh bagian intim perempuan. Iya. Kalau itu udah jelas dukun cabul. Dia nyabut susuk, susuknya dia taruh di atas lidahnya di sini. Oh. Dia tempel di situ. Padahal mah aslinya nggak, si cewek ini nih pasang susuk misal di dukun lain ya. Aslinya sih nggak keambil ya sama Nggak keambil. dia. Dan susuk itu, Bang, Mm-mm. saya bilang 99% itu susuk itu palsu. Mungkin ada yang suka bilang ditekan-tekan gini masuk ke dalam. Itu Iya. nggak hilang, Bang. Dan rata-rata yang pegang, yang ngobatin pakai susuk, nggak mungkin dia di ruangan yang terang menderang. Nggak mungkin di atas keramik kosong. Ketika dia nekan kayak gitu, tubuh kita bakal ngerasain sakit di sini, Bang. Mm-mm. Sakit itu lama-lama jadi kebas. Dia lempar, dicongkel gitu, dia bisa hilang, jatuh ke bawah. Oh, Atau dia selipin ke sini. Makanya kalau yang masang susuk pasti tangannya digini-gini. Itu kalau nggak dia selipin ke sini, dia jatuhin. Dan susuk itu sebenarnya kebodohan yang dipercaya sampai sekarang. berarti nggak ada susuk itu Nggak ada, aslinya? Bang. Kayak susuk emas, susuk apa nah, biji kantil, biji peler atau apa gitu. Nggak ada. Saya berani buktiin dukun mana yang bisa masang susuk. Ayo pembuktian sama saya, berani saya. Susuk itu palsu semuanya. Untuk asihan ada, tapi untuk susuk nggak ada. Tapi kalau misalkan yang dirasa ada menggerinjil-gerinjil apa namanya, katanya kan ada nih kalau dipegang nih, ada yang kayak tadi Bang Riris omongin tuh, Ah. berasa gitu ada kayak benjolan gitu susuknya gitu di dalam. Abang tahu nggak pengobatan akupuntur yang pakai jarum? Akupuntur. Akupuntur. Oke, tahu. Ini di sini kayak ada contoh kayak darah, terus yang namanya apa ya? Kayak yang kristal-kristal di darah yang jadi penyakit. Mm-mm. Itu kalau ada yang gurindel-gurindel kayak gitu, itu penyakit, Bang, bukan susuk. Ketika dipegang ada gerandel-gerandel. Karena yang memasang susuk, kenapa nggak semua dukun bisa pasang susuk? Karena apa? Dukun susuk harus mempelajari ilmu pengobatan tradisional kayak gitu. Gimana caranya ngumpulin penyakit. Dan bodohnya orang Indonesia, penyakit yang dikumpulin dibilang itu susuknya udah masuk. Ya, ya. Susuk itu palsu, Bang. Tuh saya nggak percaya gitu-gituan ya. Tapi kalau saya sama dukun percaya dengan adanya dukun gitu. Tapi nggak percaya dengan yang mereka lakukan. Nggak percaya gitu. sama yang mereka lakukan gitu. Karena saya bukan cuma sekadar belajar, Bang, tapi saya benar-benar mendalami, Bang.
hampir semua kitab-kitab yang bersangkutan dengan makhluk-makhluk goib, dengan hal-hal goib, dengan spiritual, saya pelajarin semua. Dan itu banyak banget hal-hal yang ada di masyarakat umum, tapi nggak ada di kitab-kitab itu. Contoh, ajian Semar Mesem, katanya itu kan buat perempuan segala macam. Ya. Itu di kitabnya nggak ada, Bang. Ajian Semar Mesem itu dibikin sama orang bodoh, Bang. Lagunya ada juga. Iya, ada kan, ajian segala macam, gejok bumi segala macam. Nah, itu orangnya bisa terpikat benar-benar gitu apa? Jadi Sekarang- kalau bukan ajian. Nah, itu gini, Bang. Kalau misalkannya orang itu udah misalkannya kayak ngejalanin ritual buat punya ilmu ajian Semar Mesem kayak gitu, sebenarnya orang itu bukan keterpikat ke kita, Bang. Tapi kitanya lebih pede ngedeketin orang. Oh, iya. Dan omongan yang keluar dari mulut kita itu nggak ada gagu-gagunya. Contoh, kalau kita udah ngobrol sama orang yang kenal kan, kita ngobrol bahasanya enak, Benar. komunikasi enak. Itu yang bikin orang lebih gampang dapat pacar, dapat perempuan yang dipengen. Karena apa? Dia lebih positif, lebih yakin, lebih pede buat dapetin si cewek itu, karena yakin dia punya ilmu ini, cewek itu bisa ini. Akhirnya ya kita ngobrol sama si perempuan itu nggak ada beban, nggak ada takut dia nggak suka, nggak ada takut ditolak, karena sih kita udah yakin. Ya, ya. Dan ditambah hal haram itu selalu diberi jalan sama bangsa jin. Bangsa jin itu suka menyesatkan manusia. Ya akhirnya ada orang yang percaya sama ajian kayak gitu. Ketika dia udah ngafalin kayak gitu, ya gimana caranya dia dipertemukan sama orang yang mudah terkena gangguan bangsa jin. Akhirnya si pelakunya yakin, si perempuannya pun ngerasa nyaman sama perilaku si laki-laki ini. Karena juga selain dirayu sama laki-lakinya, ada setan juga yang ikut bisikin dia. Itu. Oke. Baru paham ya. Oh, keren nih. Sedikit saya dapat pencerahan juga nih dari Bang Riris ya. Jadi seenggaknya saya pribadi paham gitu loh. Oh, bahwa ini emang kayak gini, emang nggak ada. Memang sebelumnya saya sih nggak mempercayai dengan hal-hal yang kayak gitu nih, Bang. Tapi dengan Bang Riris mencerita, oh bener nih gue ada temen nih gitu. Dan misalkannya kalau ada yang kesurupan nih, Bang, Tampol, nggak usah ditampol, ikat aja, sembuh diikat, sendiri ya. sembuh deh. Karena nah ini baru semalam kita obrolin juga sama teman-teman di sini juga masalah kesurupan, ada videonya kesurupan yang hoax atau yang benar-benar kesurupan gitu. Memang selama ini yang saya temukan itu banyak kesurupan yang hoax yang saya hadapi. Jadi ya udah biasa aja, saya juga ngelihatnya apaan sih, nggak jelas banget, nggak penting banget gitu, aneh gitu. Logikanya saya sudah langsung berpikir ini orang ini kesurupannya ini gitu aneh gitu, nggak layaknya orang kesurupan bener-bener kayak punya beban gitu, Punya kesurupannya gitu. Orang kesurupan itu kan bisa dibilang gejala mau gila gitu. Iya, dia bisa teriak-teriak secara otomatis, ketawa sendiri tiba-tiba, terus nangis dan bener keluar air mata gitu. Ya kan, orang gila. Oke, Bang Riris, mungkin berarti Bang Riris sekarang udah nggak ada lagi ya dengan hal itu ya. Alhamdulillah udah nggak ada. Alhamdulillah ya, Bang Riris jangan kembali lagi, tetap istiqomah, Insya Allah, pasti. Bang Riris ya, ke jalannya Allah. Mungkin terakhir Bang Riris, ada yang mau ditambahkan pesan dan kesan, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, kamera sebelah sana. Mungkin pesan saya tuh nggak usah lagi kalian percaya sama yang namanya perdukunan, jin yang bisa lihat setan. Kalian cukup uji sendiri aja. Kalau ada orang yang bilang lihat setan, dia suruh nunjuk setannya di mana, tulis di tangan atau kamu bisikin itu setan yang dia tunjuk posisinya di situ dan tanya, lu ngomong apa ke setan? Itu cara pembuktian yang paling tepat buat ngebuktiin bahwa orang itu pembohong. Oh gitu. Iya, besok kita ini nih Andre ya. Jadi kalau misalnya di situ ada setan gitu. Nah, kita kasih tulisan ke si setan itu, ini kasih bacaan gitu ya. Iya. Jadi dia bisa baca apa nih? Kasih tahu nih si orang yang ngasih tahunya dia ngomong apa gitu. Ya kan ya? Iya. Model kayak gitu. Iya, baru ngebuktiin. Oke deh, kita coba nanti Bang Riris ya.
Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Riris. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riris, terima Ya, Bang. kasih Sama-sama, buat Bang. waktunya. Nice, ini banyak informasi yang kayak gini ya, bagus juga sih Bang ya buat apa namanya ilmu edukasi ilmu juga. kita ya, lebih agar lebih baik lagi Lebih baik di lagi. mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.